bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD. Ada apa ini? Tadi kan Apa-apa? Pak Prabowo menyinggung sekolah SD. SD nanti harus kayak belajar di pelajaran kayak ada bahasa Oh, yang bahasa bahasa. Inggris, Mandarin. Jadi yang dimaksud itu bukan bahasa dalam pengertian sebagai mata pelajaran khusus ya, tapi lebih pada pengenalan bahasa asing gitu, khususnya untuk yang SD. Kalau yang bahasa Inggris kan memang nanti tahun 2027 bahasa Inggris sudah menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Yang bahasa Inggris. Nah, yang bahasa yang lainnya itu nanti sifatnya pengenalan aja. Tapi untuk yang jenjang yang lebih tinggi, beberapa sekolah sudah melakukan itu. Beberapa sekolah kan sudah mengajarkan bahasa asing, selain bahasa Inggris juga ada bahasa Mandarin, bahasa Korea. Dan ada beberapa negara yang memang menawarkan untuk mereka menyediakan tenaga yang bisa membantu dalam pembelajaran bahasa asing sesuai dengan negaranya mereka masing-masing. Bapak kalau bahasa Inggris memang sudah dilaksanakan ya Pak ya kalau sekarang? Bahasa Inggris yang wajib itu nanti kalau yang SMP dan SLTA kan sudah kan bahkan menjadi mata ujian. Tapi kalau yang SD kan selama ini masih pilihan. Nah mulai tahun 2027 bahasa Inggris mulai kita ajarkan sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3. Itu sudah masuk dalam kebijakan. Tadi kan disebutkan bahwa sekarang sedang melaksanakan program renovasi terbesar dalam sejarah Pak. Iya. Paling lambat tahun 2029 itu anggarannya sudah ditetapkan berapa? Anggarannya masih kita mintakan kepada Kementerian Keuangan untuk ada penambahan anggaran di tahun 2027. Tapi yang 2025, 2026 bersama Presiden insya Allah sudah bisa selesai. Sehingga nanti tahun 2027 kita usahakan, hati-hati mas. Kita usahakan untuk dapat bisa dianggarkan untuk 2027 100.000 satuan pendidikan ya mudah-mudahan. Tapi ini masih kita usulkan kembali kepada Menteri Keuangan. Pak, cakupannya di daerah mana saja Pak? Apanya? Cakupan Seluruh Indonesia. Tapi ada prioritas gitu Pak kayak di daerah 3T. 3T sama sekolah rusak berat yang tahun ini. Prioritas kita nanti yang rusak berat sama rusak sedang dan 3T. Pak, yang soal studio terpusat itu nanti guru-gurunya dari mana Pak Ya? Yang soal studio terpusat itu nanti guru-gurunya dari mana? Studio terpusat gurunya guru-guru kami sendiri. Jadi studio terpusat itu nanti kita bangun di Jakarta yang dulu kita kan punya masa dulu ya, punya studio TV pendidikan dulu. Nah nanti kita pakai lagi studio itu, kita renov, kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan untuk studio seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi. Sementara nanti kita bangun di Jakarta tahun ini, yang di daerah kan sementara bisa nanti memanfaatkan UPT kami yang ada di setiap provinsi. Nah gurunya dari guru-guru terbaik yang kita miliki, tapi kalau memang diperlukan untuk keahlian tertentu bisa aja kita minta misalnya guru profesional yang nanti kita kerjasamakan dengan negara tertentu. Mulai kapan Pak penerapannya? Kalau itu tahun ini, yang studio guru kita mulai tahun ini. Tadi yang bahasa Inggris wajib Informasi Ini yang mana dulu ini? informasi MBG kan sama sekali soal pemisahan dengan anggaran pendidikan itu. Apakah nanti akan Kalau dalam kalau perubahan itu APBN, Pak? kan dimulainya 2028 kan, itu putusan MK-nya itu. Dan itu tidak untuk semua penerima MBG. Jadi dalam rapat gabungan dengan kementerian lain itu kami mendapat informasi bahwa pemberlakuan itu mulai tahun 2028 dan untuk murid tetap saja menerima. Yang nanti akan dihitung komponen-komponen lain yang tidak berkaitan dengan murid mungkin nanti akan dipisahkan anggarannya. Tapi akan diajukan di perubahan APBN Kan itu nanti rencana, Pak? kalau MBG kan pengajuan anggarannya bukan di kami. Kalau MBG pengajuan anggarannya di Badan Gizi Nasional bukan di kami. Karena statusnya kalau MBG kan kementerian ini sebagai penerima aja kan, penerima sama mitra dalam pelaksanaan tapi tidak dalam penganggaran. Gitu. Tapi kan di anggaran pendidikan itu kan pasti kan ada yang dialihkan untuk Ya sebaiknya anggaran nanti pendidikan, Pak. tapi saya karena sekali lagi kewenangan pengajuan anggaran MBG itu ada pada Badan Gizi ya, bukan pada kami. Kami adalah mitra pelaksana, jadi mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada Badan Gizi Nasional aja supaya lebih detail dan lebih lengkap penjelasannya. soal pembukaan informasi ASN guru tahun ini Ya. udah seperti apa?
Jadi yang itu kami sudah ada pembahasan beberapa kali dengan pimpinan DPR yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pan-RB, kemudian Menteri Agama, Menteri Keuangan, kemudian juga oleh dari Sekretariat Negara. Kami sudah beberapa kali rapat. Yang intinya begini, nanti akan ada kebijakan untuk guru-guru P3K paruh waktu itu diberi kesempatan untuk nanti bisa menjadi P3K penuh. Kemudian guru-guru P3K paruh waktu dan juga mereka yang eligible itu nanti diberi kesempatan untuk ikut tes guru melalui jalur PNS. Tetapi nanti realisasinya dan jumlahnya berapa akan diumumkan kemudian. Pak, yang rencana pergantian, Jadi masih pembelajaran. Yang pergantian itu Pak, buku pelajaran. Pergantian apa? Yang buku pelajaran itu Pak. Jadi Nah itu gimana sih Pak ininya? sebelah mana? Itunya sebelah siapa ini? Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pinter interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan 1 layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pinter interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar.
anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun, dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi.